Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Alhamdulillah, senang sekali saya Kiki Rizkiani bisa menjumpai Anda kembali di Oase segmen yang ketiga ya. Bersama saya Kiki Rizkiani dan juga ada kedua narasumber kita yang sudah hadir untuk berdiskusi, menyapa Anda juga. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Jadi sekarang hari ini lengkap dan kita live Mitra Muslim di 20 Mei 2025 dalam Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, kalau ngomongin era digital sekarang gitu ya, yang semakin berkembang banget, istilah brain rot atau apa ya, pembusukan otak gitu ya. Ini sebenarnya tuh menjadi perbincangan yang banyak banget di berbagai platform media sosial gitu. Istilah ini sih menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital yang tidak berkualitas dan berulang-ulang. Bahkan ya, brain rot ini tuh menjadi Word of the Year 2024 menurut Oxford. Tapi, apakah fenomena ini benar-benar berbahaya dan gimana sih dampaknya gitu ya terhadap kesehatan mental dan juga kehidupan sehari-hari? Karena kita itu kayaknya kalau dikit-dikit sekarang Gen Z atau Gen Alpha gitu ya, kesehatan mental itu harus dijaga gitu. Padahal sebenarnya bukan generasi mereka saja, kita yang milenial, kolonial istilahnya, itu juga mental harus tetap dijaga gitu. Nah, kalau brain rot tuh kayak gimana sih gitu ya? Kita ngobrolin di sini sama Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo. Saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Sudah lama sekali. Ya, kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Yang kemarin nggak datang itu karena nggak ada kabar. Oh, ada sebenarnya kalau kabar. Tiap pekan itu kayaknya ada kabar terus sih. Cuma jadwalnya banyak banget sibuk gitu ya. Bu Dokter juga ya sibuk ya Bu Dokter? Sebenarnya enggak. Oh enggak. Kayak cuma butuh rehat gitu ya Bu Dokter ya. Butuh rehat gitu supaya nggak brain rot. Iya, ini seru loh. Jadi saya tuh kayak lihat di media sosial yang kayak banyak banget sekarang dikonsumsi oleh anak-anak Gen Alpha itu, kayak ada balerina cappuccino, tungtung sahur. Itu tuh apa sih? Jadi anak-anak tuh banyak yang nyanyi itu, terus kemudian cerita tentang itu. Terus aku tuh sampai bingung karena aku yang merasa bukan ada di eranya. Yang kita tahu kan kayak cappuccino cuma sekedar minuman, tapi kok ini cappuccino punya anak gitu. Itu penyebabnya apa ya? Dampaknya ya, kita ngomongin dampak gitu ya. Nah, mungkin Mitra Muslim juga misalkan ada anak cucu yang sekarang lagi gencar-gencarnya ngomongin itu, nyanyiin itu gitu. Nah, ini sebenarnya ada dampaknya dari media sosial juga loh gitu. Nah, kita ngebahasnya tentang brain rot ini Bu Dokter. Monggo. Ya, baik. Jadi seperti yang udah spill sedikit sama Mbak Kiki di depan ya. Brain rot itu kan kemunduran kondisi mental atau intelektual yang disebabkan penggunaan teknologi secara berlebihan tapi untuk mengkonsumsi materi receh. Jadi otak kita ini dibanjiri oleh materi-materi yang enggak bermutu, yang hanya sekedar seneng-seneng, remeh-remeh. Nah, itu akhirnya otak akan mengalami pembusukan, pendangkalan gitu loh. Itu jadi sebenarnya istilah brain rot ini bukan untuk menghina otak kita ini mengalami pembusukan, enggak, tapi ini sebenarnya sebagai awareness ya. Kita mengingatkan diri kita sendiri ya supaya tidak banyak-banyak mengkonsumsi terutama dari sosial media informasi atau kita kebanyakan literasi yang receh begitu. Kalau kita kebanjiran informasi
dari sosial media atau dari apa namanya digital news itu hal-hal yang bermutu, berkualitas ya nggak masalah. Jadi yang perlu kita apa namanya garis bawahi adalah informasi yang membanjiri otak kita adalah informasi receh, nggak manfaat, tapi bikin seneng karena kan apa namanya saking ringannya sering bikin ketawa atau saking gampangnya ya kita asup ya. Ibarat kita kebanyakan makan micin gitu loh, kan senang gitu loh, ibaratnya begitu, sehingga otak kita ini lama-lama akan mengalami penurunan kemampuan kognisi, penurunan produktivitas, lelah mental, sampai kehilangan keterampilan sosial. Jadi kita menghindari interaksi sosial karena kita lebih nyaman dengan gadget. Ya, kalau kita berinteraksi dengan orang kan ada bapernya, ada prasangkanya, ada apanya gitu kan. Perlu keterampilan sendiri dalam berkomunikasi. Sementara kalau ini kita nggak suka ganti kan gitu. Oh iya ya, jadi sebenarnya tuh kalau menggunakan media sosial nggak apa-apa, tapi harus ada informasi yang bermutu, yang bermanfaat. Betul. Gitu ya Bu Dokter ya. Bukan yang receh-receh yang berapa menit gitu. Karena sebenarnya berapa menit itu oke aja, asal bermutu sekali lagi. Karena kadang kan kita otak lelah juga ya kalau dibanjiri informasi yang apa namanya memerlukan analisis yang mendalam atau pemahaman yang lebih kayak gitu. Nah kita butuh resumnya aja, simpulannya aja, kan itu cukup berapa detik. Ya, sekarang kan aplikasi banyak, salah satunya kayak ChatGPT kayak gitu-gitu ya. Nah yang tung-tung sahur dan sebagainya itu kan nggak masuk akalnya karena ini kan pakai AI ya. Dan itu kemudian sebagai orang tua nggak bisa masuk karena ini sebenarnya apa sih, nggak jelas antara anime sama informasi yang mau dibawa. Benar-benar beda. Kalau zaman kita dulu apa ya, kayak kartun-kartun zaman kita dulu apa sih, model kayak si Unyil, kayak gitu. Nah itu kan dia punya pesan ya. Nah, sekarang kan pesannya apa nggak jelas tuh, tung satu mau ngapain. Iya benar Bu, aku aku jadi sebagai orang tua tuh bingung juga loh, ini tuh apa. Nah makanya dari itu ini jadinya istilahnya anomali brain rot, beda lagi. Oh itu beda lagi ya. Oh berarti brain rot anomali itu apa sih, aku juga nggak tahu. aku sendiri bingung loh Bu. Lah ya, jadi apa itu namanya anomali itu kan penyimpangan dari yang sudah ada. Brain rot sendiri karena pembusukan seperti itu. Jadi kayak apa kartun-kartun AI itu kan kayak materinya cuma lucu-lucuan. Tujuannya supaya cepet viral. Yang penting tuh apa ya, gampang dikonsumsi. Jadi akhirnya isi come isi go gitu loh. Oh iya. Nah sehingga kalau pada anak-anak, kalau hal-hal yang isi come isi go itu anak jadi sulit konsentrasi. Karena dia terbiasa dengan ya udah ini mudah cuma gitu, gini doang gitu. Slide kayak lewat doang gitu loh. Akhirnya dia nanti kalau dapat materi yang perlu pendalaman tuh sulit. Oh, karena dia tidak terbiasa terlatih gitu ya otaknya ya. Untuk berpikir secara benar lebih gitu. mudah distract ya, lebih mudah teralih, sulit konsentrasi, tidak bisa menganalisis dengan tajam. Anak-anak ini jadi tahu banyak hal tapi kehilangan kemampuan untuk memahami secara utuh. Ya udah tuntung sahur lucu-lucuan dong, selesai. Terus yang ballerina cappuccino ya cuman orang apa muter-muter kepalanya ada kopi, ada kopi kan cuman gitu. Itu apa? Kalau kita dulu mungkin si Unyil pesannya apa, orang tua yang mendampingi bisa menjelaskan. Kalau ini orang tua juga nggak bisa menjelaskan karena itu apa gitu loh. Karena itu kan terjemahan dari AI kan, gitu. Oh iya. Membingungkan jadinya. Bener, bingung banget absurd, itu. Iya. Absurd sebenarnya itu harusnya nggak usah dikonsumsi karena itu micinnya udah kebanyakan gitu loh. Udah nggak masuk akal gitu ya. Sesekali makan micin nggak apa-apa, kebanyakan ya. Denger ya. Kalau dari Ustadz Suharyo ini menyimak perbincangan kita tadi berdua ya masalah cappuccino. itu tahu nggak trennya itu Ustadz? Ya kalau yang generasi old begini nih ya coba lihat-lihat aja, cuma kita nggak sampai ke dalam ya. Ya kok ada fenomena begini ini terus apa itu? Ya sebatas itu.
Tapi kan begini, sekarang ini siapapun orang itu sudah dijajah oleh sosmed kita, dijajah dalam sehari itu hasil survei itu 7 jam mereka berada di depan HP-nya. Ya apa itu produktif atau konsumtif kita nggak tahu, yang jelas sudah 7 jam lah kurang lebih. Dari 24 jam berarti 17 jamnya menggunakan kegiatan yang lain. Tidurnya 8 jam, kan berarti 15 jam sudah itu. Ya yang lain-lain untuk apa? Kerja 9 jam. Banyak yang tersita lah untuk waktu itu oleh. Maka kalau tadi dikatakan receh-receh gitu yang ditonton itu hal-hal yang receh. Kita balik sekarang, kita harus menjadi produsen yang bisa menguasai sosmed itu juga bukan hanya konsumen. Anak-anak kita supaya nanti tontonannya itu ada sebagai tuntunan ya, bukan sekedar tontonan yang membuat orang tertawa setelah itu lenyap hilang lagi besok begitu. Kalau nggak cocok scroll kan gitu kan. Jadikan kita sebagai produsen informasi, produsen sesuatu yang bisa konsumsi oleh orang lain yang bermanfaat. Kan ada 3 hal yang selalu berkait ya. Pertama itu dalam sosmed itu ada yang disebut komunikator. Komunikator ya kita semua. Kita berhak mewarnai apa saja yang di dunia maya ini. Yang kedua itu message, pesan. Jangan sampai pesan itu receh-receh tadi, nggak berkualitas. Dan akhirnya menyebabkan yang receh-receh itu menyebabkan orang itu tidak bisa bertahan berpikir lama. Sehingga kalau melihat TV itu 5 menit iklan kan begitu. Sehingga otak kita itu terbiasa berpikir jangka pendek, kemudian tidak berpikir yang ada solusinya. Selesai iklan, belum selesai sebenarnya iklan berhenti begitu terus. Akhirnya otaknya terbiasa itu tadi mengalami penurunan kualitas, mungkin termasuk apa istilahnya ya, kehancuran otak kita lah, fungsinya tidak berfungsi secara maksimal. Ini yang message, pesan yang harus dibawa adalah pesan yang punya kualitas dan punya nilai, ada value disampaikan sehingga nanti dunia ini berkualitas. Nah, kita berkewajiban untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Nah, baru yang ketiga itu yang disebut dengan komunikan. Orang yang mengkonsumsi itu jangan asal semua dikonsumsi ya. Harus pilih-pilih yang ada nilai pentingnya. Kalau tidak ada nilai penting, buat apa kita buang-buang waktu sekian lama? 7 jam itu nggak apa-apa, asalkan yang dikonsumsi itu yang baik-baik, tidak hal-hal yang negatif, apalagi kemudian merusak pemikiran, merusak mental, sehingga timbullah sikap-sikap malas dan seterusnya. Berarti hal-hal yang seperti ini tuh sebenarnya bisa mempengaruhi kehidupan seseorang sehari-hari gitu ya, dengan mengkonsumsi media sosial yang berlebihan dan juga melihat konten-konten yang kurang tuntunan. Jadi hanya sekedar tontonan aja gitu ya. Nah, apakah benar bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu? Tapi nanti dijawabnya. Kita jeda dulu ya Mitra Muslim, kita berbagi informasi dengan mitra kerja kita dari beberapa yang mau lewat di sini. Kita rehat dulu Mitra Muslim, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya Mitra Muslim, jika kita membahas atau ngobrolin tentang informasi-informasi yang ada di media sosial, ya sebenarnya ngeri-ngeri sedep juga ya Bu Dokter Ustadz Suharyo. Yang ada kabar yang seperti ini, ada yang membuat kabar ini aduh kok geleng-geleng banget gitu. Soalnya memang sekarang ini media sosial itu kan sangat mudah sekali kita akses gitu ya, termasuk informasinya juga kan kayaknya banyak banget. Kita bisa dari aplikasi ABC, media sosial ABC gitu, jadi kita tuh kayak tinggal pilih. Kadang kerjaannya orang juga abis ke Facebook pindah ke Instagram, abis dari Instagram pindah ke TikTok, abis itu pindah ke lagi X, ya ke X. Itu lebih berat kayaknya Bu ya kalau X ya. Yang kayak cari hiburan itu kan ya gitu. Jadi kita tuh kayak udah geleng-geleng gitu. Nah, kalau ngomongin tentang brain rot ini, memang bisa sepengaruh itu ya pada kehidupan kita sehari-hari. Iya, akibatnya kan jelas produktivitas kita turun. Anak-anak itu biasanya tanda-tandanya itu gampang bosen untuk belajar. Oh bosen, udah nggak masuk lagi, nggak bisa dipaksa lagi.
kemampuan untuk fokus dulu kita sebelum ini ya era disrupsi ini, padahal kita udah internet udah cukup melek aja 2,5 menit, sekarang hanya 43 sampai 47 detik. Udah detikan ya? Iya, udah dalam fokus terhadap satu informasi. Nah, anak-anak tadi yang sudah sebenarnya nggak cuma anak-anak sih, orang dewasa juga. Benar. Selain kita semua jadi mudah bosan saat belajar, itu juga lebih sering scroll gadget berjam-jam, nggak jelas apa yang mau dicari itu. Iya. Terus susah diajak ngobrol tuh, susah fokus. Habis ini belum selesai dibahas, pindah lain, cepat loncat-loncat. Terus tidurnya akibatnya larut karena screen time. Oh iya, benar. Jadi begadang. Ya, terus juga jadinya sulit berpikir kritis dan berpikir panjang. Ya udah, apa yang ada di depan ini diasup gitu. Nggak mikir ini sebenarnya maksudnya apa sih. Jadi gampang banget kena berita hoax. Oh iya ya, makanya kan kita juga bisa lihat, bisa menilai juga masyarakat Indonesia ini kan kayaknya lebih gampang tersulut gitu ya. Kayak sumbu pendek gitu jadinya. Nah iya. Nah akibatnya ini kan menurunkan pertahanan bangsa kan jadi turun juga menurut saya. Nilai manusia kita ini juga turun, sumber daya kita juga turun ya, karena kita jadi konsentrasi kecerdasannya itu turun, gampang stres dan cemas karena kan gampang kena hoax itu kan. Terus rentang atensi pendek ya, kita nggak bisa konsentrasi lebih panjang, nggak bisa. Terus juga terjadi isolasi sosial, kita takut menjalin komunikasi dengan orang yang benar, lebih gampang dengan orang dalam dunia maya karena lebih aman. Oke, berarti sepengaruh itu ya Bu Dokter. Nah jadi akibatnya orang itu kayak nggak butuh berjamaah, hanya hidup untuk dirinya sendiri, yang dipikir diri sendiri, sepanjang dirinya sendiri aman, bahkan dia nggak memandang pasangannya, anaknya, keluarganya, yang nggak memandang, yang penting diriku sendiri ini aman, nyaman, ya sudah terserah gitu. Itu kan bahaya sekali ya. Iya benar, bahaya sekali itu. Gimana itu Pak Haryo kalau melihat fenomena yang seperti ini sekarang itu? Kalau zaman makin kesini kok makin kesana gitu loh. Iya, kalau agama mengajarkan supaya ada silaturahmi. Sekarang silaturahminya sudah agak kurang kan? Benar. Iya, sudah kemakan oleh alat-alat canggih. Sehingga nanti keberkahan dalam konteks kehidupan sosial itu berkurang, kebarokahannya. Kalau orang silaturahmi itu kan bisa ada rasa yang datang itu, tanya bagaimana keadaan macam-macam. Tapi kalau lewat alat ya cuman formalitas saja pertanyaannya, itu tidak ada perasaan di situ. Ini yang akan menyebabkan kalau tadi pertanyaannya Mbak Kiki, apakah ini pengaruhnya pada kehidupan itu sedemikian rupa? Iya betul. Orang itu kalau terbiasa dengan menyebut sesuatu lebih dari 10 kali, maka di otaknya yang ada hanya yang disebut-sebut itu. Apalagi kita dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, yang kita konsumsi ya itu. Maka jangan salahkan kalau anak TK sekarang ini tanya sesuatu kepada AI itu. Oh iya, cari gampangnya ya. Gampangnya, dan jawabannya lugas, cepat. Ya saya nggak jauh-jauh lah, cucu saya itu kalau tanya soal Palestina, tanyanya kan di situ, apakah Jepang itu temannya Israel gitu. Ya, anak kecil tuh begitu sekarang ya. Tanya ke orang tuanya nggak mungkin jawab langsung, masih mikir kan. Iya. Kelamaan lewat ini aja, sosmed ini aja, AI menjawab semuanya. Sampai kemudian sepertinya orang lain, bener apa yang disampaikan dokter, orang di sekitarnya nggak penting. Ya ditanya orang sekitarnya AE kan. Iya, malahan suka ngasih tahu juga, yaudah lihat aja di Google gitu. Iya, itu lebih praktis. Lebih praktis. Padahal Google yang hidup itu ibu. Iya. Ya, tanya apa saja ke ibu itu tahu. Kaos kaki itu, iya itu Google di rumah itu. Iya, ya. Google di rumah. Bu, sabuknya di mana? Itu ya ada, dia ketemu gitu. Iya sih, iya. Makanya kalau ada sedikit pertengkaran antara suami istri, kadang-kadang suami itu kan matinya di ini, mencari barang.
Mencari barang matinya di situ. Kemudian jawaban dari istrinya, makanya kalau nyari itu pakai mata bukan pakai mulut kan gitu. Oh, iya, itu kayaknya bahasa turun temurun ya. Soalnya saya juga maksudnya ngedenger ibu saya pernah digituin sama nenek saya, terus akhirnya saya sendiri pernah digituin. Ya kayaknya itu bahasa turun temurun. Itu sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu itu kan hanya sebatas gitu doang ya Pak Haryo ya. Iya. Jadi kalau yang zaman sekarang ini tuh kita masalahnya tuh bukan hanya sekedar interaksi dalam keluarga sama temen, tapi masalahnya itu karena ada di gadgetnya itu. Iya. Maka dunia ini nanti akan kehilangan rasa. Oh ya bisa jadi ya. Bisa jadi, karena orang dekat bisa jauh loh. Ya, orang ada di depannya tapi yang diajak komunikasi orang jauh lewat HP-nya itu kan. Iya benar, duduknya berdampingan tapi dia pikirannya di luar dari apa yang didampingi itu. Benar. Maka rasa itu nanti akan terkikis. Lama-lama kalau agama tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dunia ini nanti akan hambar. Makanya ada istilahnya itu kalau zaman sekarang yang dekat jadi jauh, yang jauh itu jadi dekat gitu. Karena mungkin kita sendiri juga mengalami ketika kita berada di satu ruangan, kita bukannya ngobrol malahan asik sama gadgetnya masing-masing kayak gitu. Ada juga yang dekat, lebih dekat lagi ada gitu. Oh ada ya? Ya ada. Oh, iya. Itu bentuk keharmonisan ya, keharmonisan dalam bersilaturahmi. Makanya sekarang kan banyak yang kalau ketemuan dilarang megang HP ya. Oh iya, sampai ada aturannya ya Bu ya? Iya, dilarang megang, kalau di meja makan dilarang megang HP. Benar. Iya, kan sering jadinya yang dimakan apa, yang ini kan jadi nggak perhatian, keliru yang dimasukkan. Apalagi dengan anak-anak sekarang, kalau tontonannya mereka tuh emang kita bisa lihat deh, anak-anak bukan hanya sekedar anak saya gitu ya, anak-anak lainnya juga kalau lihat HP kan sret gitu, kayak cepet banget gitu, kayak menurut dia udah nggak asik dia ganti lagi gitu, tanpa dia tahu tuh pesannya tuh apa gitu. Kadang saya dampingi gitu ya, saya dampingi dia melihat apa, terus saya ini masih penasaran nih dengan isi ceritanya atau kontennya gitu. Terus sama dia udah ganti lagi loh. Aku sampai Bunda tuh belum lihat gitu. Apa sih emang ini Bunda gitu. Terus dia scroll lagi. Aku lihat lagi, di scroll lagi. Iya. Kan maksudnya kitanya jadi ikut gregetan gitu. Tapi ternyata memang zaman sekarang anak-anak kayak gitu ya Bu ya. Iya, karena ya itu tadi, anak-anak ataupun kita semua sekarang banyak mengkonsumsi konten anomali, yang penting viral. Ya, nggak tahu tujuannya apa, ceritanya apa, bahkan sering itu nggak ada tujuan, nggak ada cerita. Yang penting viral, yang penting seru gitu aja. Untuk seru-seruan aja. Ini maksudnya apa? Nggak ada gitu. Ini tujuannya apa? Nggak ada, ya buat biar seru aja gitu. Ini ceritanya apa? Dia sendiri nggak bisa ngasih tahu gitu. Kalau cucunya Pak Ustadz Suharyo. Ya kalau gitu, ya kan nggak tahu ya, kalau anak subjektif sekali ya. Ini dia kan sedang merancang mau ikut lomba bercerita. Mungkin dari bahan-bahan begitu tuh untuk bahan cerita juga gitu. Jadi ada sesuatu yang positif. Makanya di dalam Islam itu kan setiap Jumat kita tuh dilatih untuk mendengarkan khotib. Tidak boleh kan ada khotib menjelaskan, jamaahnya ngomong sendiri itu tidak sah Jumatannya. Sehingga kita sudah mulai dilatih, dipagari supaya kita mau mendengarkan ilmu dari orang lain, apalagi yang expert ya, yang ahli di situ. Sehingga ada manfaat yang bisa didapat. Setiap Jumat ditambah lagi begitu. Walaupun sebenarnya ya kita tidak sadar kalau itu bagian dari proses penambahan ilmu supaya melembaga pada jiwa seseorang. Sehingga nanti kalau orang itu terbiasa sholat Jumat akan dapat tambahan ilmu secara berkala, dari mungkin ilmu tarikh yang didapat dari khotibnya, mungkin juga soal-soal ibadah, fikih, tasawufnya dan seterusnya, sehingga didapat dari situ. Ini kebiasaan yang sangat bagus, melatih jamaah mau mendengarkan ketika seseorang menyampaikan sesuatu. Tidak seperti sekarang, anak sekarang kalau orang tuanya ngomong kan nggak direkan. Itu sudah mulai agak perlu diluruskan lagi. Iya. Ya. Ini berarti memang jadi PR-nya para orang tua ya, untuk lebih bisa mendampingi anaknya soal gadget, soal medsos gitu. Soalnya zaman sekarang juga nggak sedikit anak kecil yang sudah punya medsos sendiri. Maksudnya akun sendiri yang nanti
apa dari Google-nya itu disambungkan kayak Google Family gitu loh. Jadi punyanya akunnya anak nanti bisa disambungkan ke akunnya orang tua. Jadi bisa ngontrol di situ gitu. Karena sudah terbiasa anak kecil sudah dikasih media sosial. Padahal sebenarnya nggak baik ya. Ya kalau menurut kalau kan kadang memang beda tempat, beda ini ya, beda kebutuhan. Tapi kalau kita di sini kelihatannya masih belum perlu, entah ya kalau di kota besar gitu ya, di metropolitan seperti ya mungkin di New York atau di mana mungkin kebutuhannya berbeda. Cuman ya brain rot ini selain jadi ada anomali ya, selain itu yang kita temukan juga sekarang ada jadinya ada desensitisasi. Desensitisasi itu artinya anak-anak atau kita semua yang udah mengalami brain rot itu terjadi penurunan respon emosi terhadap rangsang yang datang pada otak gitu. Jadi kita kalau ada berita seumpama tentang keluarga kita yang perlu kita concern, kita pedulikan, entah berita sakit yang berat atau berita meninggal, B aja. Karena udah turun ini. Ya kayak udah nggak peduli gitu. Karena ya itu tadi karena kita udah kebanjiran, otak ini kehilangan kemampuan untuk bersikap gitu loh, untuk merespon. Oh ini aku harus sedih, oh ini aku harus seneng, oh ini pertimbangan baik, udah nggak ada. Jadi ya mungkin joker face gitu ya. Gitu. Ya itu kan lama-lama kan serem juga, ini orang apa bukan ya. Iya. Dan kan jadi kayak K-drama ya. Are you human? Lagi nonton itu. Jadinya kan kayak kita nih hampir tiap hari kan ada berita seumpama di Gaza ya, di Palestina mengalami hal yang demikian, seperti yang kena bom sampai orangnya terbang kena ledakan itu. Oh iya, ada nggak ada rasa gimana. Oh ya kalau sebagai manusia kan ini jahat banget nih, benar. Kejam banget nih Zionis ini. Paling nggak respon kita aku nggak bisa bantu, donasi minimal doain atau boykot lah produk-produk. Enggak peduli amat, toh itu nasib mereka. Saya tetap beli produk-produk ini, enak kok, semua beli produk-produk yang loyalisnya mereka atau supporternya mereka gitu. Jadinya boro-boro doain, pakai produknya tetap. Oh iya, gitu. Karena kan itu sama aja kita mendukung ya, Bu Dokter ya. Sama kayak gitu. Toh dari zaman saya belum lahir dulu sampai sekarang memang gitu kok nasibnya kan gitu. Kayak udah ya be aja gitu. Tapi untungnya untuk keluarganya dari Ustadz Suharyo sangat peduli sekali ya. Bahkan masih kecil pun juga dia sudah peduli itu dengan Palestina. Oh iya benar. Ini peran pendidikan dari rumah ya. Itu cara ngajarinnya emang gimana Ustadz Suharyo? Nggak tahu, dia ke gurunya, Bu guru itu senang Israel apa Palestina. Kalau senang Israel neraka. Itu kan ekstrim banget. Dari mana ilmunya? Saya tanya-tanya, ternyata ibunya. Kalau ibunya kan berarti dari mbahnya gitu ya. Makanya ini saya kan langsung tanyanya ke mbahnya ya. Sebagai sumber ya. Oh iya benar, sumber. Udah mah ketua-ketua. Tapi kalau untuk di rumah di lingkungan keluarga Ustadz Suharyo itu seperti apa untuk menyikapi fenomena yang seperti ini? Apakah memang ada pembatasan gadget, media sosial? Sekarang kan fenomena orang tua tuh senang kalau anak atau cucunya itu diam, nggak rame, nggak ngisru lah ya. Salah satu di antara terapinya itu pakai handphone, kasih HP, diam dah mereka. Saya kira sama, ya. Mbak Kiki saya sama. Kalau Bu Dokter mungkin beda ya. Oh beda. Ya. Treatmentnya beda kalau Bu Dokter. Iya sih. Jadi orang kembali sebenarnya kayak fenomena ini kembali lagi kepada orang tua ya, pengasuhan dari orang tua gitu ya. Orang tua bisa memberikan kebebasan untuk bermedia sosial, kebebasan untuk bermain gadget itu berapa lama gitu. Nanti akan ada terasa gitu efeknya ke anak-anak. Iya. Sebenarnya yang paling efektif guru. Kalau gurunya yang melarang, anak-anak masih mau tunduk lah, walaupun mungkin nyuri-nyuri akhirnya kan. Tapi suara guru atau pesan-pesan disampaikan guru itu sangat efektif untuk anak didik. Kalau orang tua masih dibantah lah oleh anak sekarang, masih dibantah.
Iya sih. Ya. Tapi kalau guru yang bicara, insya Allah itu digugu dan ditiru. Oh, namanya juga guru ya. Iya. Kalau orang tua masih bisa dilawan gitu. Kalau masih ada yang ngelawan ya tinggal telepon Kang Dedi. Iya, sekarang Kang Dedi Yang ketakutan gitu Iya. anak-anak. Oh, mau main HP Kang Dedi, enggak jadi gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi apa ya, kayak gitu nakut-nakutin sebenarnya boleh nggak sih? Soalnya kalau saya kan didikan istilahnya didikan apa VOC istilahnya gitu ya, didikan keras gitu. Ya saya sih biasa aja gitu. Tapi untuk yang anak-anak zaman now, yang penting Kang Dedinya nggak datang. jauh. Iya, yang itu kan hanya takut pada bayangan. Nggak apa-apa diciptakan suasana seperti itu. Daripada orang tuanya nggak mandi. Oh iya sih benar, kayak nggak manjur gitu ya Nggak bahasanya manjur, ya. iya. Iya, kayaknya yang adem ayem ini ya treatment pendidikan dari Bu Dokter kayaknya ya. Anak-anak itu kayak ini kayak nurut gitu ya. Iya. Amin. Oke. Iya kan, jadi kan pengen banget gitu loh, minta ini sarannya, minta 100 pengalaman. nanti. Oh enggak. Minta 100, jangan kurang loh. Yang lebih. Ya kan sharing di sini Bu Dokter. Kayaknya kalau anak-anaknya Bu Dokter kan semuanya kayak nurut gitu. Tergantung ya. Jadi karakter anak ya, walaupun anak ada 2 tapi dua beda-beda sifat. Satu nggak suka didikte, yang satunya lagi suka kalau di job desk-nya jelas Diarahkan gitu. ya. Diarahkan. Ya, satunya nggak suka ini. Oh, jadi memang beda-beda ya. Beda-beda tergantung. Tapi sama sih mereka, kalau manut diem itu kita suka jailin, cubit-cubit atau apa, nah, biar ini. Oh, jadi kalau Bu Dokter, kalau kita kan orang tua pengen anaknya diem. Nah, kalau Bu Dokter kebalikannya, kalau anaknya diem jadi diganggu. Iya, diganggu. Soalnya kok diem banget sih, ini mau ngerjain atau ngapain gitu loh. Oh, iya. Soalnya mereka tuh kerjanya ngelihatnya tuh cepet banget, antara yang dari layar satu ke layar lain itu cepet begitu. Itu makanya kita jadi curiga katanya ya. Oh, Berperasaan iya. ini apa itu kan ngomel-ngomel sambil nunjukin ini loh gak percaya. Oh. Ya justru kalau diem itu malahan jadi tanda tanya memang ya. Tapi Iya. kalau anak-anak kecil emang iya Bu, semakin hening dan diam, gebrakannya semakin menjadi. Yang berasnya ditumpahin, yang bedak semuanya udah selantai. Pengalaman banget. Iya, testimoni ini. Oke, kita jeda dulu, nanti kita masih ngebahas tentang brain rot gitu ya, brain rot. Nah, efeknya bagaimana gitu, terus cara untuk mengatasi dari brain rot ini gitu, mencegahnya juga seperti apa, nanti di sesi yang terakhir. Mitra Muslim, tetaplah di Oase. Sudah banyak sekali ya Mitra Muslim yang ada efeknya gitu loh, efek dari brain rot ini, apalagi dengan penggunaan media sosial yang berkepanjangan dalam satu hari gitu, nggak hanya 1 jam 2 jam, tapi itu menjadi habit tiap hari. Jadi kalau nggak pegang HP, nggak buka medsos, itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu loh. Padahal tugas dari seorang anak kan kalau zaman saya zaman kecil belajar gitu ya. Kalau sekarang kayaknya tugasnya harus main HP, harus ada waktunya untuk main HP. Biasanya gitu anak-anak tuh menuntut seperti itu. Nah, gimana cara mencegah brain rot ini, apalagi untuk kesehatan mental si anak gitu ya? Gimana ini, Ustadz Suharyo atau Bu Dokter? Ya, untuk ini mencegah ketergantungan anak terhadap HP misalnya atau gadget itu, ada saran supaya anak dikembalikan ke alam. Contohnya begini, anak dibiasakan main ke sawah, main lumpur seperti dulu. Itu sekian waktu itu anak lupa terhadap alat. Mereka asik dengan alam, main air, main mancing, macam-macam, itu keasikan tersendiri. Sehingga anak lupa kepada alat ini. Lama-lama mungkin mereka juga tidak terlalu tergantung. Variasinya aja yang perlu diperkaya. Dari lumpur ke apa gitu ya. Kemudian keasikan yang bisa mengalihkan perhatian anak pada alat canggih itu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua memang punya semacam kedisiplinan yang mengatur penggunaan alat itu. Sekarang sudah akan mulai lah.
Kalau tadi dikatakan Kang Dedi itu kan sudah mulai fenomena baru ya. Ternyata anak bisa juga kan, Benar. atau tunduk kepada kemauan orang tua asalkan ada sesuatu yang ditakuti, ada sesuatu yang dianggap ini nanti kalau betul-betul dipenuhi atau dipanggil betul, saya yang kena gitu kan katanya anaknya, maka mereka kemudian akan tunduk kepada itu. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, jangan lupa anak itu dilarikan pada agama. Agama, kalau misalnya pakai ini nggak apa-apa, silahkan aja, tapi arahkan misalnya ada bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang itu yang terus kemudian menyebabkan anak hafal. Saya punya teman ya yang anaknya itu kelas 3 SD sudah 15 juz gara-gara handphonenya itu. Jadi ada jadwal yang ketat, kemudian di alat-alat atau ya kalau dibuka itu banyak ngajinya ada di situ, baca sholawat Nabi macam-macam, ketat sekali. Ibunya memang seorang hafidhoh ya, keluarganya keluarga hafal Quran. Anaknya itu yang nomor 2 itu baru tamat SD sudah hafal. Ya kalau sekarang 25 mungkin lah. Kalau yang mbaknya itu yang anak yang pertama itu sudah 30 juz. Walaupun baru SMA. Masya Allah. Itu artinya kan masih bisa diopeni ya anak kita. Tidak kemudian kita seperti jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa move on dengan alat ini. Alat ini memang sudah konsekuensi dari kemajuan teknologi. Kita nggak bisa menghindari, tinggal bagaimana kita menyiasati supaya dengan alat itu tumbuh kualitas anak itu. Iya, itulah kita sebagai orang tua ya harus punya waktu itu tadi ya, waktu berapa menit bolehnya gitu. Kalau dari Bu Dokter untuk segi kesehatan mentalnya nih Bu Dokter, karena dikit-dikit kan biasanya kesehatan mental gitu. Apa itu namanya, BrainRoot ini orang kan kadang buat healing gitu ya, scroll gitu. Iya. Ada sekarang dianjurin pakai metode 20-20-20. Oh, kayak gimana itu Bu Dokter? Ya, tiap kali kita menikmati konten selama 20 menit, kita harus istirahat 20 detik sambil kita melihat 20 langkah, atau enggak harus ngelakonin sih, cuma melihat 20 langkah depan kita. Oh gitu. Untuk distract supaya kita enggak kayak akhirnya kita nggak scroll, ternyata habis sekian jam, udah 8 jam, ternyata kita nggak mengerjakan apa-apa, lupa tugas apa yang harusnya jadi prioritas jadi lupa, seperti itu. Kemudian ya seperti yang terangkan sama Ustadz Teryo, anak-anak harus paham aturan agama ini. Agama kita ini kan ngatur kapan waktu sholat ya wajib, udah dipecah-pecah lah, kapan untuk bekerja, kapan istirahat, semua itu kan sudah diatur semua. Nah itu juga harus lebih disiplin supaya nggak lupa aturan. Ya memang badan kita ini punya hak dan kewajiban gitu. Terus olahraga teratur. Harapannya dengan tiap hari ya, nggak cuman sepekan sekali, sepekan 2 kali, nggak, tiap hari biasakan untuk olahraga walaupun cuma 20-30 menit, mungkin sesudah subuh atau sebelum subuh, entah gimana caranya lah, atau habis asar, tergantung, atau sebelum ini, atau sebelum tidur atau ya diatur aja enaknya bagaimana, sambil berusaha menyeleksi konten yang dilihat. Biasakan ini belajar menikmati konten yang panjang tapi berbobot. Ya mungkin yang selama ini cuman kurang dari 2 menit, nah mulai menikmati konten yang 5-10 menit deh, kan banyak banget yang bermanfaat ya, yang menarik kita, mungkin tentang ensiklopedi hewan, tumbuhan, makanan atau apa, banyak sekali kan, tergantung kita milih channel yang mana, begitu. Nah harapannya dengan begitu kita tetap kebanjiran informasi, tapi bukan yang receh. Ya, yang jadi bermutu. Ada isinya, ada dagingnya. Akhirnya kita bisa mempertajam pikiran kita, bisa berpikir kritis, sehingga kalau kita dikasih berita yang mengagetkan kita nggak gampang tersulut gitu loh, nggak sumbu pendek. Kita menganalisis dulu ini benar apa enggak, atau ini hanya provokator aja, berita provokasi aja atau bagaimana gitu. Karena kalau kita tidak mendidik diri kita sendiri secara ketat,
ya gimana kita mau mendidik yang lain gitu. Oh iya, jadi memang diri kitanya sendiri dulu gitu ya Bu Dokter ya, baru ke orang lain seperti itu. Nggak usah nyalain anaknya, ibunya juga begitu. Iya. Anaknya nggak boleh main HP, tapi ibunya kayak main HP gitu ya. Kan saya jadi enak. Iya, gimana itu kok keranjang kuning melulu kan gitu ya. Yang didengerin anaknya, ya ini check out yang sebelah sini gratis ongkir gitu. COD. Iya, Bu. Oh ya bisa COD. Oh, Ustadz Suharyo tahu. Berarti suka COD juga ya Ustadz. Ya tapi dengan berbagai alasan sih sebenarnya ya, kalau orang tua ya yang katanya ini mau check outin barang inilah itulah gitu. Sebenarnya ya itu kembali lagi ke kita. Kalau kita sudah di komen sama anak, oh bunda ini main HP terus apa, ya udah kita harus udah ditaruh aja gitu. Jadi biar ada keseimbangan gitu. Oke, closing statement dari Dr. Alia dan Ustadz Suharyo, monggo. Iya. Dari monggo Bu Dokter. Ya, yang penting itu kita ini prinsipnya tuh apa ya, work life balance ya. Jadi imbang lah semuanya. Dalam hal ini segi atau sisi religiusitas tetap harus mendominasi, dalam arti membersamai semua aspek tersebut. Jangan mengedepankan healing bentar padahal kerjaan juga baru dimulai gitu. Oke, dari Ustadz Suharyo. Iya, dunia ini tidak akan hancur, tidak akan kiamat kalau kita tidak pegang HP sama sekali. Ya sesekali lah nggak apa-apa, nggak pegang gitu ya, ngalah. Ya, mengalahkan diri sendiri itu sebuah upaya untuk mengatur keadaan masa depan. Masya Allah, untuk mengatur masa depan. Wah, ini kayak langsung dikontrol bot ya. Tebel banget gitu. Terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Dr. Alia. Sehat selalu, tambah sukses kerjaannya, semuanya lancar. Biar kita di sini tiap pekannya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.